anion ya. Ini adalah sebagai outernya. Nah, beberapa tadi yang kita sampaikan dari kompleks ini Ml5, L ini ya, L kelima gugus L ini atau kelima ligan L ini adalah merupakan ligan tantinggalan atau non labil ligan. Jadi kelima ligan ini adalah ligan yang tidak digantikan ya, tidak digantikan oleh ligan masukan ya atau entering ligan. Y ini adalah merupakan ligan masukan atau entering ligan. X ini adalah merupakan ligan tinggalan ya, merupakan leaving group ya. Jadi pada mekanisme reaksi substitusi untuk kompleks oktahedral itu kita melihat ada beberapa istilah ya. Jadi yang pertama itu adalah entering ligan, itu adalah merupakan ligan masukan kalau diterjemahkan. Kemudian ada ligan tinggalan atau leaving group, itu adalah merupakan ligan yang akan digantikan oleh ligan masukan. Kemudian non labil ligan itu adalah ligan tantinggalan ya. Artinya ligan yang tidak mengalami reaksi substitusi. Dalam hal ini ya, seperti itu kira-kira ya. Kemudian inner coordination atau inner koordinasi atau koordinasi bola dalam itu adalah koordinasi ligan pada senyawa kompleks ya, pada senyawa kompleks. Ya, kemudian kalau outer itu adalah koordinasi ligan di luar koordinasi dengan senyawa kompleks. Nah, ini ya, ini nanti outernya itu bisa berupa kation atau outernya bisa berupa anion. Kalau berupa anion, senyawa kompleksnya adalah senyawa kompleks kation. Kalau outernya ini berupa kation, itu adalah senyawa kompleksnya adalah senyawa anion. Seperti itu ya, kira-kira yang perlu diperhatikan oleh adik. Nah, ini adalah beberapa tabel ya yang mencoba untuk menghubungkan laju reaksi disosiasi, kemudian asosiasi dan interching ya terhadap beberapa perubahan ya, perubahan dari apakah itu dari ligan, atom pusat gitu ya. Di sini. Yang pertama misalnya bertambahnya muatan positif ya, bertambahnya muatan positif pada atom pusat. Jadi atom pusatnya itu bilangan oksidasinya semakin tinggi. Nah, kan gitu ya, bilangan oksidasinya semakin tinggi. Bagaimana kira-kira kalau bilangan oksidasinya semakin tinggi terhadap laju reaksi disosiasi? Jadi di sini kalau bilangan oksidasinya semakin tinggi terhadap disosiasi, tadi ingat bahwa disosiasi penentu lajunya adalah pemisahan ligan ya, pemisahan ligan. Kalau atom pusatnya itu bilangan oksidasinya semakin tinggi ya, kira-kira untuk memisahkan ligan itu semakin sulit atau semakin mudah? Bagaimana adik-adik? Kalau bilangan oksidasinya semakin tinggi, kira-kira untuk memisahkan ligan itu semakin sulit atau semakin mudah? Kemampuan atom pusat untuk menarik ligan semakin kuat atau semakin lemah? Kuat. Nah, kalau semakin kuat, berarti kan ligan akan semakin sulit untuk dipisahkan, kan gitu ya. Sehingga di sini untuk disosiasi semakin turun. Ya. Untuk interching ini berkebalikannya ya, biasanya secara umum berkebalikannya. Kalau semakin bertambah muatannya untuk interching ini berarti semakin meningkat ya, relatif gitu semakin meningkat. Kemudian untuk asosiasi karena muatannya bertambah tadi ya, muatannya bertambah, kemampuan untuk menarik ligan kira-kira lebih kuat atau tidak? Untuk asosiasi tadi kan kuncinya pada penggabungan ligan ya, sehingga kalau di situ muatannya semakin tinggi, kemampuan dia untuk menarik ligan lain gitu ya, di luar ligan yang utama kan semakin besar juga ya. Karena asosiasi tadi penggabungan, maka di situ bisa kita pastikan kalau ukuran bilangan oksidasinya semakin meningkat gitu ya dari atom pusat, kemampuan dia untuk menarik ligan lain akan semakin besar sehingga melalui mekanisme asosiasi itu semakin meningkat. Gitu ya. Kemudian bertambahnya ukuran atom pusat ya, ukurannya semakin bertambah gitu ya, kemampuan dia untuk melepas karena kan kemampuan dia untuk mengikat kan semakin rendah juga ya, maka di situ akan mudah juga untuk disosiasi ya, semakin
tinggi berarti di sini ya, mengalami peningkatan, interchange juga demikian. Untuk asosiasi juga demikian ya, karena ukurannya semakin besar kan berarti halangan steriknya juga semakin kecil ya, semakin kecil sehingga mudah untuk dia menerima ligan lain ya. Di situ. Kemudian bertambahnya muatan negatif dari gugus masukan, ini tidak memberikan pengaruh pada reaksi disosiasi karena apa? Kira-kira adik-adik? Bertambahnya muatan dari gugus masukan tidak memberikan pengaruh pada disosiasi. Kenapa kira-kira? Disosiasi tadi apa? SN berapa? Mekanisme reaksinya substitusi nukleofilik unimolekuler. Berarti kalau unimolekuler, dia hanya laju reaksinya itu hanya dipengaruhi oleh apa? Senyawa kompleksnya saja, ya toh? Kalau di sini adalah gugus masukan. Gugus masukan berarti kan ligan yang akan masuk ya. Kan ligan yang akan masuk tadi tidak berpengaruh pada reaksi disosiasi. Ya, karena kan hanya senyawa kompleksnya saja yang mempengaruhi laju. Ya, nanti dicek lagi ya. Berarti ini kalau gugus masukan tidak memberikan pengaruh. Ya, ukuran dari gugus masukan juga tidak memberikan pengaruh. Ini ya. Dari ini ya. Ini kan gugus masukan ya. Jadi laju reaksi untuk reaksi unimolekuler melalui disosiasi itu kan hanya ditentukan oleh konsentrasi peraktan. Ya, Z-nya tidak berpengaruh. Apakah ukurannya, elektronegativitasnya itu tidak berpengaruh. Kalau pada mekanisme asosiasi ini berpengaruh karena laju reaksinya kan di samping ditentukan oleh pereaktannya juga ditentukan oleh gugus masukan. Betul ya? Dari sini ya. Jadi ini kembali ke sini. Ini bisa dipahami ya, kenapa ini tidak memberikan pengaruh ya pada disosiasi. Begitu ya. Ini meningkat, ini turun ya, ukuran turun. Kalau ukuran jelas bisa kita pahami mengapa menurunkan melalui disosiasi, karena apa? Karena kan menambah halangan sterik ya, steriknya menjadi besar, sehingga di situ mengalami penurunan. Ini untuk bertambahnya muatan negatif dari gugus tinggalan ya, bertambahnya muatan negatif berarti kan gugus X-nya tadi ya, X yang akan digantikan oleh Y tadi, X-nya ini muatan negatifnya semakin meningkat kan berarti semakin stabil ya. Kemarin adik-adik kembali ke stabilitas ya, kan semakin stabil ya, karena bertambahnya muatan negatif atau sifat apa itu? Sifat basanya kan semakin bersifat sebagai basa keras ya. Nah, sehingga di sini untuk disosiasi, untuk melepaskan ligan tadi, karena dia bermuatan negatif kan akan semakin sulit ya, akan semakin sulit. Sehingga di sini mengalami penurunan disosiasi ya. Demikian pula ini juga sama. Kemudian bertambahnya ukuran gugus tinggalan ya, ukurannya bertambah. Ukurannya kalau bertambah kan berarti halangan steriknya juga semakin besar ya. Untuk disosiasi semakin tinggi karena halangan steriknya semakin besar kan mudah untuk lepas ya. Untuk asosiasi semakin turun ya, karena halangan steriknya semakin besar. Kemudian bertambahnya muatan negatif dari gugus tan tinggalan. Tan tinggalannya ini semakin negatif ya. Ini menambah untuk yang reaksi disosiasi ya, reaksi disosiasi. Artinya kan gugus L tadi semakin erat terikat ya, sehingga gugus X-nya itu semakin labil ya, semakin mudah digantikan. Karena atom pusat itu tertarik kuat kepada ligan L tadi, 5 ligan L ya. Bertambahnya ukuran gugus dari ligan tan tinggalan semakin besar, ini akan mendesak gugus X tadi ya, sehingga ini juga semakin meningkat. Seperti itu kira-kira adik-adik ya, ini secara keseluruhan, nanti dicoba direnungkan lagi ya. Dengan ini tadi ya, kalau L-nya ini semakin negatif kan ini semakin kuat ya, kelima ini. Sehingga ini semakin lemah ikatannya. Ini semakin mudah dilepaskan. Jadi melalui jalur disosiasi semakin cepat. Ini ukurannya semakin besar, kan akhirnya semakin meruah ya. Karena ini semakin meruah, ini juga akan semakin terdesak ya. Sehingga ini mudah untuk dilepaskan. Kira-kira seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Masih bisa diikuti kah apa yang saya sampaikan?